Oke, selamat datang pada video kuliah kali ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang korelasi, yaitu kita ingin mencari bagaimana hubungan linier dari dua buah variabel. Adapun outline kuliah kita pada hari ini adalah pada bagian pertama kita akan membahas tentang korelasi, konsep-konsep dasar korelasi dan bagaimana menghitung koefisien korelasi. Kemudian pada bagian kedua, kita akan melakukan uji hipotesis untuk rho, di mana rho adalah koefisien korelasi dari populasi. Oke, baik. Kemudian di sini sebagai disclaimer, materi, gambar, dan tabel pada slide ini diambil dari referensi Elementary Statistics oleh Ron Larson yang diterbitkan oleh Pearson pada tahun 2020. Kita mulai dengan bagian pertama, yaitu tentang konsep dasar dari korelasi. Oke, jadi korelasi di sini didefinisikan sebagai hubungan atau relationship antara dua buah variabel. Jadi pada slide ini kita nanti akan menamakan variabelnya sebagai X dan Y, dua buah variabel ini. Jadi nanti data direpresentasikan, sampel data kita itu direpresentasikan dengan ordered pair, jadi dalam bentuk misalnya 10,3. Jadi ini adalah nilai untuk variabel X dan ini adalah data untuk variabel Y. Jadi di sini X adalah variabel explanatory atau variabel independen, sedangkan Y di sini adalah variabel respon, output ataupun dependent. Jadi namanya bisa berbeda-beda ya tergantung dari literatur yang kita baca. Oke, jadi ini sama semua. Oke, saya lupa menyampaikan bahwa untuk X juga ada namanya disebut juga sebagai feature. Oke, jadi X bisa sering sebut sebagai explanatory explanatory variable, feature ataupun independent variable. Sedangkan Y sering disebut sebagai response, output ataupun dependent variable. Oke. Kemudian, data X, Y ini, dapat divisualisasikan dengan scatter plot yang dapat kita lihat, pada contoh berikut ini. Ya, jadi di sini kita mempunyai variabel X adalah, GDP atau Gross Domestic Product, dalam bahasa Indonesianya adalah, produk, domestik bruto, di sini dalam triliun, dolar. Kemudian variabel, Y atau variabel dependennya itu adalah emisi karbon, dioksida dalam, metrik ton, juta metrik ton. Oke. Nah, jadi di sini setiap, data ini, divisualisasikan sebagai scatter plot. Jadi contohnya seperti di sini, ya kita mempunyai nilai X mendekati 1, sedangkan Y-nya sekitar di atas 200 juta metrik ton. Jadi setiap titik data itu merepresentasikan eh, nilai dari ordered pair X, Y. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat kita mempunyai 10 buah data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi di sini kita jumlah sampel kita 10. Ya, jadi kita nanti akan mempunyai 10 buah pasangan data ya. Jadi misalnya X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya sampai X10, Y10. Oke. Nah, di sini kita lihat ya visualisasi atau ilustrasi jenis korelasi. Oke. Nah, kita lihat contoh yang pertama di sini, kita mempunyai korelasi linier yang positif. Ya, jadi di sini yang dimaksud dengan positif di sini adalah apabila nilai X itu naik, maka nilai Y juga naik seperti yang kita lihat di sini ya. Jadi trennya itu naik. Jadi kalau kita gambarkan sebuah garis ya yang merepresentasikan kata-kata linear di sini, nanti kita akan mempunyai garis lurus ya dengan gradien positif. Oke. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah kita mempunyai juga hubungan yang linear, tetapi di sini adalah negatif, di mana
Apabila nilai X-nya naik, maka nilai Y-nya malah turun. Nah, ini menyatakan hubungan yang negatif. Jadi kalau kita gambarkan garis lurus, ya garis linier, maaf, garis linier seperti ini, oke. Nah, jadi kita mempunyai garis lurus yang mempunyai gradien negatif, oke, seperti ini. Sedangkan ini tadi gradiennya positif untuk kasus yang pertama, oke. Negatif, ini gradien positif, oke. Nah, kemudian kasus yang ketiga adalah kita tidak mempunyai hubungan sama sekali antara variabel X dan variabel Y. Jadi, kita tidak melihat pola khusus bagaimana hubungan X dan Y di sini. Apakah misalnya kalau X-nya naik, Y-nya turun, ataupun sebaliknya. Oke. Kemudian pada kasus yang terakhir, kita mempunyai korelasi tapi sifatnya tidak linear, jadi tidak bisa kita gambarkan sebagai garis lurus ya. Jadi di sini kita malah mempunyai hubungan yang tidak linear, di mana kalau kita lihat di sini, hubungannya kira-kira bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ini kira-kira Y itu kira-kira eee, kalau kita lihat gambar dari sini merupakan fungsi dari X kuadrat ya. Oke, jadi kalau kalian masih ingat bagaimana fungsi X kuadrat, oke ini mungkin negatif X kuadrat ya. Kalau X kuadrat sendiri seperti ini kira-kira kurvanya, maka kita mempunyai hubungan yang tidak linear di sini. Oke, jadi 4 ini adalah jenis-jenis korelasi yang umum diketahui. Oke? Nah, pada kuliah kali ini kita khusus membahas tentang korelasi yang linear. Jadi nanti kita akan melihat cuma 2 kasus ini, oke? Kemudian sebagai kasus khusus adalah kita tidak mempunyai hubungan sama sekali. Jadi di sini kita tidak akan membahas tentang korelasi yang non-linear, oke? Sekarang mari kita lihat eee istilah koefisien korelasi, ya. Jadi koefisien korelasi ini adalah cara kita untuk mengukur kekuatan atau strength dan arah atau direction dari hubungan linier, ya. Jadi kita khusus korelasi linier di sini ya, fokusnya antara dua buah variabel. Nah, kemudian koefisien korelasi sampel di sini dinotasikan dengan R dengan ukuran sampel n, ya jadi jumlah kita data n ini, bisa dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada, di sini, oke? Nah, perlu, saya sampaikan di sini, nanti kita juga mempunyai koefisien korelasi yang saya notasikan dengan rho, tapi ini adalah, koefisien korelasi untuk, populasi, bukan, koefisien korelasi sampel. Oke, jadi nanti, harus dibedakan antara R dan rho, oke? Nah, untuk menghitung ini ya, jadi kita perlu melakukan, beberapa, step perhitungan. Jadi yang pertama sekali mungkin kita bisa menghitung, eee setiap komponen atau item yang ada pada, persamaan ini. Oke, mari kita lihat langkah-langkahnya, eee, nanti ya pada slide, ini, oke. Tapi mari kita lihat dulu, eee, bagaimana kita mungkin bisa menyederhanakan perhitungan ini, oke. Nah, jadi di sini kita lihat pada item pertama di sini kita akan mengalihkan, eee, nilai setiap pasangan data, kemudian kita jumlahkan, oke. Jadi kalau kita mempunyai pasangan data X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn, Yn. Maka ini artinya adalah kita akan melakukan penjumlahan, eee, X1 dikalikan, Y1 ditambah X2 dikalikan Y2, tambah Xn dikalikan Yn, oke? Ini kira-kira maknanya, oke. Kemudian untuk yang item ini, ya kita menjumlahkan semua nilai X, yang ini kita menjumlahkan semua nilai, Y, sedangkan di sini kita kuadratkan dulu untuk setiap nilai X, jadi di sini artinya kita menjumlahkan, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah
sampai dengan xn kuadrat. Oke? Sedangkan term ini sama dengan term yang ini, cuma ini dikuadratkan. Setelah kita jumlahkan baru dikuadratkan. Kemudian sigma y kuadrat ini maknanya sama dengan sigma x i kuadrat, cuma di sini yang dikuadratkan adalah nilai y-nya. Oke? Sedangkan yang ini adalah nilai y dijumlahkan, kemudian setelah didapatkan jumlahnya baru dikuadratkan. Oke, persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 1/n kuadrat. Oke. Nah, kemudian saya serahkan atau saya tinggalkan ini sebagai latihan kepada adik-adik semua untuk menyederhanakannya. Nanti akan kita peroleh persamaannya kira-kira seperti ini, yaitu 1/n dikalikan perkalian antara nilai X dan Y untuk setiap pasangan data, kemudian dikurangkan dengan rata-rata X kali rata-rata Y, kemudian untuk penyebutnya kita peroleh akar dari varian X dikali akar dari varian Y, di mana di sini nilai rata-rata X atau nilai rata-rata Y seperti yang pernah kita bahas untuk perhitungan dari sampel min ya untuk X dan Y. Kemudian untuk nilai varian X, ya, kalau untuk variabel acak sendiri, kita ketahui ini adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi dari X dikuadratkan. Nah, jadi term ini kira-kira merupakan versi sampel dari ekspektasi dari X kuadrat, karena ekspektasi X kuadrat sendiri adalah rata-rata dari penjumlahan dari nilai X kuadrat. Ya, seperti yang kita lihat pada persamaan ini. Kemudian yang ini adalah ekspektasi X, ya. Kalau ini untuk populasi, sedangkan untuk sampel bisa didekati dengan 1/n dikali sigma X, kemudian dikuadratkan. Oke? Jadi ini adalah versi singkat walaupun perhitungannya sebenarnya sama saja dengan rumusan yang ada di sini. Oke. Oke, sekarang mari kita lihat interpretasi dari ataupun karakteristik dari nilai R, koefisien korelasi. Jadi di sini kita lihat pada poin pertama, nilai R itu berkisar antara min 1 sama dengan 1 atau seperti ini. Ya, ingat kita di sini ada lebih kecil sama dengan, di sini juga lebih kecil sama dengan. Jadi nilai R itu berada pada interval min 1 sampai dengan 1. Oke. Nah, jika R mendekati 1, itu menyatakan bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan linier positif yang kuat, karena di sini +1. Sedangkan sebaliknya, bila R mendekati -1, itu menyatakan bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan linier negatif yang kuat. Oke. Kemudian, jika R itu sama dengan 1, jadi X dan Y mempunyai hubungan linier positif yang sempurna. Oke, jadi kita lihat nanti kira-kira bentuk yang hubungan sempurna ini bagaimana. Kemudian sebaliknya untuk R sama dengan -1, hubungan X dan Y adalah negatif sempurna. Oke. Kemudian jika R mendekati 0, oke, mohon maaf. Ini tidak ada ya. Oke, ini bisa kalian coret, ini typo. Jika R mendekati 0 menyatakan tidak ada korelasi linear antara X, dan Y. Kemudian, bila R mendekati 0, bukan berarti tidak ada hubungan antara X dan Y, hanya saja tidak ada hubungan yang, linier ya. Jadi kita tidak tahu apakah tidak ada korelasi ataupun korelasinya bisa saja, non-linier. Oke. Oke, mari kita lihat contoh-contoh visualisasi dari nilai R di sini. Jadi kita lihat di sini pada saat R-nya sama dengan 1, kita mempunyai korelasi positif yang sempurna. Jadi bisa dari titik scatter plot ini, apabila kita hubungkan, kita akan mendapati garis lurus yang sempurna. Jadi semua titik data di sini berada pada sebuah garis lurus. Jadi kalau kita gambarkan, maaf ini mungkin tidak terlalu pas. Oke, mari kita gunakan bantuan dari penggaris di sini. Oke, jadi apabila
Saya gambarkan garis lurus ya. Kita lihat di sini, semua titik berada pada garis lurus. Ini menyatakan korelasi positif yang sempurna. Sedangkan kalau kita mempunyai korelasi positif yang kuat, ya kita bisa menggambarkan, garis lurus, oke, tetapi tidak, semua titik tidak berada tepat pada garis lurus, akan tetapi mempunyai simpangan yang, cukup kecil terhadap, garis lurus ini, oke? Sedangkan, kalau kita mempunyai, korelasi positif yang lemah, ya apabila kita gambarkan garis lurus, ya, kita lihat bahwa, titik data kita itu, mempunyai deviasi yang cukup, besar terhadap, garis lurus ini. Nah, ini nanti kita namakan sebagai garis regresi yang akan kita bahas pada, video kuliah berikutnya. Oke, kemudian kita lihat korelasi negatif yang sempurna sama dengan, korelasi positif yang sempurna. Semua, semua titik data ini, eee, bisa berada tepat pada sebuah, garis, linier, oke? Mohon maaf ini mungkin untuk kalau kita gambarkan secara sempurna mungkin harus menggunakan penggaris lagi, oke, kira-kira seperti ini. Oke, jadi kita lihat di sini, semua titik tepat berada pada garis dan gradiennya negatif, makanya kita mempunyai, korelasi yang, negatif. Sedangkan di sini kita mempunyai gradien yang positif pada kasus yang pertama ini, makanya kita mempunyai korelasi yang positif. Kemudian untuk yang strong negatif, ya sama dengan, pembahasan untuk korelasi positif, cuma di sini gradien dari garisnya adalah, negatif. Oke, demikian juga untuk, eee, kasus nanti, korelasi negatif yang lemah ya, kasusnya sama dengan yang kasus yang di sini cuma, eee gradiennya juga negatif. Nah, pada gambar yang terakhir, kita mempunyai nilai R yang mendekati nol, jadi kita lihat di sini, kita tidak bisa menggambarkan garis lurus yang bisa merepresentasikan semua data. Jadi kita bisakan gambar garis ini seperti ini, ya kita mendapatkan korelasi negatif yang lemah, bisa kita gambarkan seperti ini, kita, mendapatkan korelasi positif yang lemah, bisa kita juga gambarkan sini. Jadi, eee, ini membingungkan, jadi kita bisa menggambarkan semua garis. Nah, makanya di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya di sini kita tidak ada hubungan antara, variabel X dan, variabel Y, oke. Oke, mari kita lihat langkah-langkah dari, perhitungan R. Jadi pada slide, definisi koefisien, korelasi sebelumnya kita, menggunakan rumus yang ini, oke. Jadi nanti kita akan, melihat, eee, bagaimana kira-kira langkah untuk memudahkan, perhitungan ini. Jadi kita lihat yang di sini, langkah pertama adalah kita menentukan, jumlah nilai X yang nanti akan digunakan, untuk term yang ini dan term yang, ini, oke. Ini adalah langkah, pertama, oke. Kemudian langkah kedua, tentukan jumlah nilai Y yang akan kita gunakan untuk item yang ini, ya, ini berarti langkah kedua dan juga item yang ini, langkah kedua. Kemudian yang ketiga, kalikan setiap nilai X dengan nilai Y yang sesuai dan tentukan jumlahnya. Jadi di sini digunakan untuk menghitung komponen yang ini. Ini adalah langkah yang ketiga. Oke, kemudian langkah yang keempat, kuadratkan setiap nilai X dan temukan jumlahnya atau sigma X kuadrat. Dan ini kita gunakan untuk menghitung item yang ini. Oke, kemudian langkah yang kelima, kita menentukan kuadrat setiap nilai Y dan, temukan jumlahnya. Ini adalah untuk langkah yang, kelima, oke. Nah, dengan menggunakan, hasil dari setiap langkah, kita dapat menentukan koefisien korelasi. Oke, mari kita lihat contohnya. Di sini kita, mempunyai variabel X dan Y, ya, di mana X di sini adalah nilai GDP, ya, atau produk domestik bruto, kemudian Y-nya adalah emisi CO2, di sini kita mempunyai 10, pasangan data,
Ya bisa kalian hitung sendiri. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana perhitungan dari langkah 1 sampai langkah 5. Langkah pertama adalah kita menghitung nilai, sigma X, di mana kita menjumlahkan, semua nilai, data X, kemudian sigma Y, kita menjumlahkan semua nilai data variabel Y, ya. Kemudian ini langkah ke satu, langkah kedua, langkah ketiga adalah kita, mengalihkan nilai X dan Y untuk setiap pasang data. Jadi contohnya nilai yang ini adalah 1,7 dikalikan 620,1 kita dapatkan 1054,17. Oke, dan kita lakukan untuk setiap pasangan data, kemudian kita jumlahkan, kita dapatkan sigma X, Y. Kemudian langkah keempat yaitu kita menghitung, eee nilai X kuadrat di mana 2,89 ini adalah 1,7, kuadrat. Kemudian 2,4 kuadrat adalah 5,76 dan kita lakukan untuk setiap, eee data X kita peroleh 82,81 dan ini adalah langkah kelima. Oke, di mana kita menghitung, jumlah dari, Y kuadrat. Oke, dengan menggunakan semua, eee nilai langkah 1, 2, 3, 4, 5 ini, kita peroleh nilai koefisien korelasinya, yaitu sekitar 0,874. Nah, jadi nilai R 0,874 ini menyatakan terdapat korelasi linear positif yang kuat, karena nilainya di sini positif ya, nilai R-nya, antara variabel X, yaitu, nilai GDP, dan Y, yaitu nilai emisi karbon dioksida. Interpretasinya adalah ketika nilai GDP naik atau pendapatan, brut eee, pro nilai produk, domestik bruto naik, maka emisi karbon dioksida juga cenderung naik, oke? Nilai cenderung ini kira-kira, karena kita mempunyai korelasi linear positif yang kuat, tidak sempurna ya, oke? Baik, slide tadi, mengakhiri pembahasan kita tentang konsep korelasi, yaitu definisi korelasi, kemudian definisi koefisien korelasi, kemudian bagaimana menghitung koefisien korelasi, dan juga bagaimana kita menginterpretasikan dari nilai koefisien korelasi ini, dan juga kira-kira jenis-jenis korelasi berdasarkan ilustrasinya. Oke. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu tentang uji hipotesis untuk rho, di mana rho, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, adalah nilai koefisien korelasi untuk populasi. Oke, jadi di sini kita akan melakukan uji hipotesis untuk koefisien korelasi populasi. Oke, oke. Yang pertama adalah definisi dari rho sendiri. Kemudian, setelah kita menentukan R, R itu adalah nilai koefisien korelasi dari sampel, kita perlu menentukan apakah terdapat cukup bukti dari data sampel kita untuk memutuskan bahwa koefisien korelasi populasi adalah signifikan atau penting atau tidak penting. Kemudian perlu kita ingat bahwa kita menggunakan data sampel, bukan, populasi ya, data populasi, untuk membuat keputusan tentang data populasi. Jadi selalu ada kemungkinan, atau probabilitas bahwa kita membuat kesimpulan yang salah, oke? Contohnya di sini adalah false alarm. Jadi kembali lagi kita, coba ingat definisi dari level of significance alpha. Nah, ini adalah persentase atau probabilitas ketika keputusan kita dari uji hipotesis adalah korelasi signifikan, korelasi, jadi rho-nya signifikan, tetapi kenyataan sebenarnya, ya ground truth-nya, nilai rho-nya adalah tidak signifikan. Jadi di sini kita mempunyai kasus false alarm atau error tipe 1 dan, alfa ini berhubungan dengan probabilitas dari false alarm. Oke? Untuk, menentukan apakah rho ini signifikan atau tidak signifikan, ada 2 cara. Yang pertama menggunakan tabel, yang kedua adalah menggunakan, t-test. Mari kita lihat cara yang pertama, yaitu, untuk mengetahui signifikansi dari rho menggunakan tabel, oke? Langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu jumlah data sampel kita atau N. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tentukan dulu, level of significant alpha, ini kita tentukan N dan alpha. Kemudian berdasarkan nilai, N dan alpha, kita tentukan nilai kritis dari tabel, nanti akan disediakan, tabelnya. Kemudian yang keempat,
kita harus buat keputusan tentang rho berdasarkan, nilai kritis ini. Jadi jika koefisien korelasi dari sampel ini kita ambil nilai absolutnya ya. Ya, contohnya kalau dapat kita nanti R-nya itu negatif, misalnya R-nya itu min 0,2, berarti nanti kita lihat nilai, absolutnya itu 0,2. Nah, apabila nilai absolut dari koefisien korelasi ini lebih besar dari nilai kritis, maka korelasi adalah signifikan. Sebaliknya, kalau nilai, absolut R kita itu lebih kecil dari nilai atau sama dengan nilai kritis, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa korelasi adalah, signifikan. Oke? Kemudian langkah terakhir kita melakukan interpretasi dari hasil langkah yang keempat. Oke, mari kita lihat contohnya. Oke, dari 25 pasangan data itu ditemukan koefisien korelasi kita adalah 0,979, jadi korelasi positif yang kuat ya. Kemudian ini adalah nilai korelasi yang kita tentukan dari sampel, dari 25 pasang data ini. Kemudian apakah koefisien korelasinya ini signifikan? Oke, kemudian kita menggunakan level of significance di sini adalah 5% atau 0,05. Oke, mari kita lihat, solusinya berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita, lihat pada slide sebelumnya. Di sini kita mempunyai N-nya 25, kemudian alfanya 5%, sehingga dari tabel nanti kita lihat di sini contohnya, nanti tabelnya akan kita sediakan. Untuk N25, kemudian alfanya 0,05, kita dapatkan nilai kritisnya adalah 0,396. Nah, kita cek sekarang, karena nilai absolut dari R kita itu lebih besar dari 0,396, maka decision kita adalah korelasi adalah, signifikan. Oke? Jadi interpretasinya terdapat cukup bukti pada tingkat, signifikansi 5% untuk menyimpulkan bahwa terdapat korelasi linier yang signifikan antara, kedua variabel. Oke? Jadi dari contoh ini, eee, adik-adik mahasiswa semua bisa menentukan apakah koefisien korelasi itu signifikan atau tidak dengan menggunakan tabel. Oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana proses, uji hipotesis untuk rho menggunakan t-test. Oke. Oke, kita dapat menggunakan uji hipotesis untuk menentukan apakah koefisien korelasi sampel memberikan cukup bukti untuk menyimpulkan koefisien korelasi rho adalah signifikan atau tidak. Nah, ini uji hipotesis untuk rho dapat bersifat satu sisi ataupun dua sisi. Oke, jadi Anda bisa lihat sendiri formulasi dari H0 dan HA-nya untuk left tail test. Kita lihat HA-nya ya. Kemudian right tail test ataupun two tail test. Nah, pada kuliah ini ya atau pada slide ini kita berfokus kepada two tail test. Jadi kita tidak akan membahas tentang left tail test ataupun right tail test. Oke? Oke, kita lakukan definisinya, bagaimana kita menentukan t-score-nya. Jadi, t-test dapat digunakan untuk menguji apakah korelasi antara dua variabel signifikan atau tidak. Oke, eee, tes statistiknya adalah nilai koefisien korelasi. Oke, sedangkan, standardized tes statistiknya adalah T, di mana T di sini adalah rasio antara R dan, standar deviasi dari R, di mana sigma R di sini definisikan sebagai akar dari 1 dikurang R kuadrat N kurang 2. Nah, jadi di sini, eee, standardized test statistik T ini, itu mempunyai distribusi T dengan derajat kebebasan N kurang 2. Oke. Nah, di sini perlu, kita lihat catatannya. Eee, Perhatikan bahwa terdapat N kurang 2 derajat kebebasan. Nah, karena satu derajat kebebasan hilang untuk setiap variabel, karena kita mempunyai 2 variabel ya, X dan Y, makanya di sini kita mempunyai, derajat kebebasan N kurang 2. Biasanya untuk, t-test kita mempunyai derajat kebebasan N kurang 1. Oke. Oke, mari kita lihat langkah-langkah untuk uji hipotesisnya. Ini standar seperti uji hipotesis yang pernah kita lakukan sebelumnya. Langkah yang pertama, kita memformulasikan dulu H0 dan HA-nya. Kemudian kita tentukan level of significant dengan DF eh, N kurang 2. Sorry, di sini ada typo, seharusnya N kurang 2. Kemudian kita tentukan critical value-nya, nilai T kritisnya.
kemudian kita tentukan rejection region-nya, kemudian kita tentukan standardized test statistik berdasarkan definisi yang ada di sini. Oke, jadi T itu sama dengan R dibagi 1 kurang R² per N kurang 2. Kemudian kita buat decision-nya, jika T berada pada rejection region, maka kita reject H0. Sebaliknya, keputusan kita adalah fail to reject H0. Oke, kemudian kita buat interpretasi dari decision pada langkah 6. Oke, mari kita lihat contoh. Dari 10 pasangan data, GDP dan emisi karbon dioksida dari data yang sudah kita lihat pada contoh sebelumnya, kita peroleh nilai koefisien korelasinya adalah positif ya, yaitu 0,874, ya, korelasi linier positif yang kuat. Kemudian kita diminta untuk melakukan uji hipotesis untuk menentukan signifikansi koefisien korelasi dengan alfa 0,05. Oke, mari kita lihat langkah pertama, yaitu kita formulasikan H0 dan HA-nya. Ya, sudah pasti H0-nya itu adalah rho sama dengan 0, di mana kita tidak mempunyai korelasi, itu adalah H0 kita. Sedangkan HA kita adalah rho tidak sama dengan 0, yang menyatakan bahwa korelasi adalah signifikan. Oke. Kemudian kita lihat level of signifikan kita adalah 0,05 dan degree of freedom kita N kurang 2, yaitu 8, di mana N kita adalah 10. Oke, ini adalah N kita. Oke, kemudian langkah yang ketiga, karena merupakan uji, sorry, ini to tail seharusnya, typo juga. Maka untuk alpha 0,05 dan degree of freedom sama dengan 8, kita peroleh nilai kritisnya yaitu min 2,306 dan 2,306. Oke, ini untuk eh, eh, tail yang sebelah kiri, yang ini adalah untuk tail yang sebelah kanan. Maka kita mempunyai 2 buah area untuk rejection region. Ini adalah rejection region sebelah kiri, ini rejection region untuk sebelah kanan. Oke, mari kita bandingkan antara nilai standardized test statistik dengan nilai nanti kritis. Oke, pertama kita hitung dulu di langkah 5, yaitu nilai dari T, yaitu standardized test statistik kita. Dengan memasukkan nilai R ya dan nilai degree of freedom kita peroleh nilai T-nya adalah 5,087. Nah, jadi kita lihat nilai 5,087 ini berada pada rejection region yang sebelah kanan. Oke? Dengan demikian decision kita adalah reject H0. Oke? Jadi interpretasi kita adalah terdapat cukup bukti pada tingkat signifikansi 5% ya untuk menyimpulkan bahwa terdapat korelasi linier yang signifikan. Ingat H0 kita adalah tidak ada korelasi ya. Jadi kita mereject H0 berarti kesimpulan kita terdapat cukup bukti bahwa terdapat korelasi linier yang signifikan antara produk domestik bruto atau GDP dengan emisi karbon dioksida. Oke, jadi saya harapkan dengan contoh ini ya adik-adik mahasiswa dapat mendapat gambaran yang jelas bagaimana melakukan uji hipotesis untuk koefisien korelasi populasi dengan menggunakan t-test. Oke, sampai di sini saja video kuliah kita. Jadi pada kuliah ini atau slide ini kita sudah membahas tentang eh, konsep dasar korelasi, kemudian cara menghitung koefisien korelasi sampel dan interpretasinya. Oke, kemudian kita juga sudah melakukan uji signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan tabel. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana kita melakukan uji hipotesis untuk koefisien korelasi populasi dengan menggunakan t-test. Oke, sampai jumpa kembali pada video